Awas, bahaya laten, Orde Baru. Ya, slogan ini yang kerap diingatkan para pejuang reformasi setiap memasuki bulan Mei seperti sekarang ini. Ingatan publik tuh diajak kembali ke sejarah reformasi. Masih ingat kan, Mei tahun 98, Soeharto terjengkang dari kursi kepresidenan. Dan situasi politik dan ekonomi memaksa Soeharto untuk turun tahta sebagai penguasa Orde Baru. Pendukungnya kocar-kacir. Iya, pendukungnya kocar-kacir. Pada kabur, pada sembunyi, pada entah kemana. Ada juga yang kabur ke Yordania. Pendukungnya kocar-kacir. Bahkan partai beringin yang semula terasa dingin untuk bernaung, mendadak panas oleh tuntutan pembubaran. Bayangin, waktu itu, termasuk saya juga, menuntut pembubaran Golkar karena belum jadi partai ya. Kader-kadernya banyak yang menyelamatkan diri dengan sekoci partai baru sebagai tempat berlindung agar nampak ikut mendukung reformasi. Bunglon ya. Lalu para aktivis ini benar, memang bukan basa-basi kalau kekuatan pendukung Orde Baru, pengikut setia mereka, itu ingin kembali berkuasa. Tentu saja dengan motor utama keluarga cendana. Ya teman-teman, Prabowo Subianto ini adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan dia juga sekaligus menantu dari Presiden Soeharto atau Presiden kedua Republik Indonesia. Momen Prabowo dipanggil mertua Presiden Soeharto, kepala dipegang, diberi pesan jangan sombong. Prabowo Subianto dulunya pernah ikut berperan penting dalam menumpaskan konflik Indonesia dengan Timor Leste. Timor Leste yang dulu masih bernama Timor Timur seketika mencekam lantaran banyak kelompok bersenjata yang ingin menyerang TNI. Saat Timor Timur masih bergabung dengan Indonesia, sejumlah gangguan keamanan dilakukan oleh kelompok bersenjata untuk memisahkan diri dari Indonesia. Salah satu kelompok yang ingin mendapat kemerdekaan bagi Timor Timur adalah Fretilin. Pemimpin kelompok itu menyerukan anggotanya untuk menyerang prajurit TNI yang ketika itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam buku Jenderal M. Yusuf Panglima Para Prajurit karya Atmiji Sumarkijo, Prabowo Subianto beserta pasukannya dikerahkan setelah TNI menerjunkan pasukan gabungan yang dinamai Batalio Parikesit. Suatu hari saat Prabowo yang menjadi komandan Batalion 328 hendak bertugas ke Timor Timur, ia dipanggil ke Cendana. Semua anggota batalion Prabowo gembira karena ini berarti mereka akan diberi sangu. Malam sebelum berangkat sekitar pukul 20.30 Prabowo bertemu Presiden Soeharto. Beliau hanya berpesan ojo lali, ojo dume, ojo ngoyo, jangan lupa jangan sombong, jangan memaksa diri kalau tak mampu. Pak Harto lantas memegang kepala saya seperti biasa dia lakukan terhadap anak cucu dan orang yang disayanginya, seraya mempersilahkan saya berangkat, cerita Prabowo. Nah teman-teman, mari kita lihat komentar para netizen tentang video yang disampaikan oleh Mas Jo ini tentang Prabowo, yaitu dari Emi Rostiati, cuma Ganjar yang bisa meneruskan kerja Presiden Jokowi. Dari Jamilin Sirait, mari ramai-ramai menolak Prabowo Subianto dengan memilih Ganjar Pranowo. Memilih Presiden RI 2024-2029 selain sudah tua, Prabowo adalah bagian tidak terpisahkan dari keluarga Soeharto. Memilih Ganjar sekaligus menenggelamkan kader. Oke teman-teman, dari Glidik-Glidik, saya yakin semua pendukung Pak Jokowi akan mengikuti komando dari Pak Jokowi, siapa capres yang akan dipilih Pak Jokowi. Dari Lope Manise, rakyat yang cerdas pintar pasti pilih Pak Ganjar Pranowo, asli pribumi sebagai capres 2024. Dari Dharma Siombing, terima kasih Mas Jo, teruslah memberi pencerahan agar rakyat Indonesia tidak lupa sejarah. Dari Mr. Jan Indonesia, mudah-mudahan masyarakat Indonesia tidak berpikir sempit dan mendapatkan wawasan yang luas mengenai sejarah bangsa.
agar tidak mau mengulangi sejarah kelam yang tidak tertulis dalam sejarah karena kejahatan pemimpin Orde Baru. Salam waras NKRI, harga mati. Oke teman-teman, dari P. Rahma, terima kasih Mas Joprey atas ulasannya. Semoga kita cerdas memilih pemimpin yang jangan sampai kita terjebak kembali ke zaman Orba, dan kita perkuat barisan untuk mendukung Pak Ganjar sebagai presiden tahun 2024 penerus Pak Jokowi. Semoga Allah menuntun kita. Oke teman-teman, dari Jempi, saya tetap memilih capres murni pribumi Indonesia yang cerdas, bekerja keras, jujur, dan memilih latar belakang baik-baik saja Indonesia gaspol. Kemudian dari Dewi Yustika Sofia Prabowo, dekat dengan Cendana dan Orba, ada masalah HAM masa lalu yang belum tuntas.